Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang anak-anak, kita akan menjelaskan tentang akhlak sikap berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung yang telah melahirkan kita, yang telah melahirkan ke dunia ini. Berbakti kepada orang tua adalah perilaku yang menunjukkan rasa hormat, cinta, dan penghargaan terhadap orang tua. Kita harus hormat dan cinta kepada kedua orang tua kita. Sikap berbakti juga mencakup tindakan yang menjaga nama baik orang tua dan mendoakan kebaikan serta kesejahteraan mereka. Kita harus menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati orang tua kita. Dan kita harus mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, kita mendoakannya sesudah sholat atau sudah mengaji. Dan kalau orang tua kita sudah meninggal, kita harus mendoakannya bisa lewat langsung ke kuburannya atau membacakan surat-surat Yasin dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri berbakti kepada orang tua kita. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, berkata lemah lembut kepada orang tua kita harus berkata lemah lembut, jangan sampai membentak orang tua. Yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibunya. Kita harus taat perintahnya selagi perintahnya itu tidak menyalahi aturan-aturan agama Islam. Yang ketiga, selalu mendoakan orang tua. Kita sebagai anak harus mendoakan orang tua. Orang tua kita harus didoakan. Wajib sebagai anak mendoakan orang tua. Yang nomor 4, menjaga nama baiknya. Jangan sampai kamu itu sebagai anak tidak menjaga nama baik orang tuanya. Yang nomor 5, mencium tangannya untuk minta ridhonya. Mencium tangannya ketika kita berangkat sekolah, ketika kita berangkat mengaji dan sebagainya. Terus setelah itu kita akan keutamaan kita berbakti kepada orang tua. Keutamaannya bagaimana? Yang pertama, dapat menghapus dosa besar. Yang pertama. Yang kedua, menghilangkan segala kesulitan yang dialami kita. Yang ketiga, itu keutamaan berbakti kepada orang tua. Dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezekinya. Kalau kita berbakti kepada orang tua, itu sama Allah dipanjangkan usianya, umurnya dipanjangkan, rezekinya juga dilimpahkan. Dan yang nomor 4, memperoleh bukti yang sama dari anak keturunan kita. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, maka anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Dan yang nomor 5, dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi yang nomor 5 itu berbakti kepada orang tua itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allah ridho kalau kita itu berbakti kepada orang tua. Allah ridho, Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Terus selanjutnya tentang akibat tidak berbakti kepada orang tua. Akibatnya apa, Pak? Anak-anak, ada akibatnya. Akibatnya yang nomor 1, diharamkan masuk surga oleh Allah. Itu haram bagi anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Allah tidak ridho
Allah mengharamkan masuk surganya Allah. Yang nomor 2, mendapatkan murka Allah. Allah murka kepada anak itu. Kalau Allah murka, bagaimana yang mau masuk ke surga? Allah tidak akan ridho. Yang nomor 3, tidak akan diterima sholatnya. Sholatnya walaupun kamu itu sholat tahajud, sholat witir, dan sholat malam, zikir dan sebagainya, Allah tidak akan menerima sholatnya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Yang nomor 4, mendapatkan azab di dunia. Di dunia itu kalau sudah tidak berbakti kepada orang tua, Allah sudah mengazabnya. Lewat apa? Kadang lewat kesehatan, kadang lewat rezeki, kadang ya lewat banyak azabnya Allah kalau tidak berbakti kepada orang tua. Yang nomor 5, tidak mendapat ampunan untuk dosanya. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni anak kalau tidak berbakti kepada orang tua. Jadi anak itu harus berbakti kepada orang tua kalau mau mendapatkan ampunan dari Allah. Terus selanjutnya, adab berbakti itu kepada orang tua. Ada lagi adab berbakti kepada orang tua. Yang pertama, patuh kepada orang tua dalam segala hal yang baik. Kalau segala hal yang baik itu wajib hukumnya, wajib patuh kepada orang tua. Yang nomor 2, tidak berkata kasar atau membentak orang tua. Jadi kalau orang tuanya menyuruh membeli ini, kamu jangan sampai tidak mau berangkat. Jadi yang nomor 2 itu. Yang nomor 3, jika orang tua mencapai usia lanjut, kita harus merawatnya. Jadi ketika orang tua kita sudah berumur di atas 60 sampai 7 atau sampai seterusnya, kita harus merawatnya dengan kasih sayang. Kalau orang tuanya sudah kayak gitu, kita harus menjaganya betul-betul. Dan yang nomor 4, senantiasa menyenangkan hati orang tua. Jadi kita sebagai anak harus menghibur dengan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sedih, kita harus menghibur. Kenapa? Karena itu juga amal ibadah kita. Yang nomor 5, tidak durhaka kepada orang tua. Jadi anak harus jangan durhaka kepada orang tua. Terus selanjutnya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Mengapa? Ini karena orang tua telah mengorbankan banyak hal seperti waktu, tenaga, sumber daya untuk membesarkan dan mendidik kita. Jadi kita harus berbakti itu. Kenapa? Yaitu orang tuanya melahirkan, setelah melahirkan menyusui dan seterusnya, sampai tenaganya dia dan sebagainya. Yang kedua, karena orang tua adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Jadi orang tua itu kalau kita menghitung jasanya tidak akan pernah selesai. Mulai dari mengandung, melahirkan dan seterusnya. Terus setelah itu kita sebagai anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ya sudah anak-anak, cuman itu dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.